Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Masya Allah. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, silakan ketua kelas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Wa amalan salihah. Wa amalan salihah. Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan ini kita akan belajar. Namun sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak lagi, mengingat kepada kita semua, ya, mengingat untuk pembelajaran di minggu yang lalu. Nah, masih ingat ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pelajaran mikroorganisme, ya. Nah, siapa yang masih ingat apa-apa saja jenis-jenis mikroorganisme? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang ingat jenis-jenis mikroorganisme? Saya, Pak. Ya, Sipa silakan. Apa saja Sipa? Jenis-jenis mikroorganisme yang pertama ada fungi atau jamur, Ya, fungi atau jamur, terus bakteri, virus, protozoa, air dan archaea. Iya. Nah, itulah jenis-jenis mikroorganisme. Ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya materi tentang bioteknologi. Ada kaitannya dengan mikroorganisme. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita pada siang hari ini, saya akan menampilkan gambar kepada kalian semua. Ya, mohon lihat di atas. Ya. Ada yang tahu? Sebentar. Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Tempe. Iya, tempe. Ada yang tahu tempe terbuat dari apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai, ya kan? Siapa yang tahu? Udah pernah melihat produksinya? Siapa yang sudah pernah tahu cara membuat tempe? Ada yang sudah tahu? Saya sudah, Pak. Sudah pernah tahu. Nah, iya. Jadi ini adalah tempe, ya. Tempe merupakan makanan, ya, bahan olahan makanan yang menggunakan yang terlibat diakibatkan oleh mikroorganisme, yaitu salah satunya adalah jamur. Nah, baik anak Bapak yang Bapak saya sayangi, hari ini kita akan mempelajari ya materi pembelajaran kita. Yang pertama kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat produk bioteknologi konvensional. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, hari ini kita akan mengenalkan dulu apa sih itu bioteknologi. Nah, bisa dibaca Kak Sipa dengan kuat? Coba bacakan dulu, apa itu pengertian bioteknologi? Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan logos artinya ilmu.
Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ya, inilah pengertian dari bioteknologi. Jadi bioteknologi itu berasal dari 3 kata. Ya, yang pertama adalah dari bahasa bios yang artinya hidup. Yang kedua adalah teknos yaitu penerapan. Yang terakhir adalah logos artinya ilmu. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari ya tentang ya pemanfaatan makhluk hidup, baik bakteri, fungi, virus dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ya, jadi kita lanjutkan. Sudah? Lanjut. Penggolongan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Apa sih itu bioteknologi konvensional? Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme ya secara langsung seperti pemanfaatan bakteri, jamur atau fungi. Nah, ciri-ciri bioteknologi konvensional ya, yang pertama adalah memanfaatkan organisme secara langsung. Yang kedua, menggunakan prinsip fermentasi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan sederhana. Yang keempat, sebagian besar digunakan untuk makanan dan minuman. Yang kelima, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Yang terakhir, skala produksi kecil dan biaya relatif lebih murah. Inilah bioteknologi sederhana atau konvensional. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, contoh bioteknologi konvensional. Lihat gambarnya, Nak. Nah, ada apa saja di situ? Ada yogurt, ya. Kenal yogurt ya? Kenal, pernah makannya ya? Iya, ada apa lagi tuh? Ada tempe, ada roti, ya. Jadi roti, ya, yang selama ini kalian makan itu juga menggunakan apa? Bioteknologi konvensional, ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada kecap dan lain sebagainya, ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, penggolongan bioteknologi kedua adalah bioteknologi modern. Nah, apa itu bioteknologi modern? Baca dulu Kak Nisa. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Iya. Kalau bioteknologi konvensional tadi memanfaatkan organisme secara langsung kalau konvensional, ya kan? Ya. Kalau dia modern memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung, ya. Nah, ciri-ciri bioteknologi konvensional. Baca dulu Kak Kiara. Silakan. Ya, lanjut. Kita lanjut Bang Fahri. Coba baca dulu ciri-ciri bioteknologi konvensional. Nggak kelihatan juga. Bang Haikal. Ciri-ciri bioteknologi konvensional: memanfaatkan organisme secara langsung, tidak langsung, dan umumnya berupa bagian tertentu saja. Iya. 2. Menggunakan prinsip yang modern atau lebih canggih berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. 3. Menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. 4. Memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan 5. Skala produksi umumnya besar dengan biaya yang relatif mahal. Iya. Jadi inilah ciri-ciri dari bioteknologi modern, ya, yaitu apa? Memanfaatkan organisme secara tidak langsung, ya, dan pada umumnya berupa bagian tertentu saja. Yang kedua, menggunakan prinsip yang modern atau lebih canggih berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Selanjutnya, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern.
ya, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Selanjutnya, skala produksi umumnya besar dan dengan biaya yang relatif mahal. Sudah? Jadi kira-kira gambarannya sudah tahu nih, ya, bahwasanya ya bioteknologi sederhana atau konvensional dengan bioteknologi modern ya memiliki perbedaan. Kalau konvensional dia secara langsung, kalau modern memanfaatkan organisme secara tidak langsung. Kita lanjut. Ya, contoh bioteknologi modern. Nah, bisa dilihat ya, Nak. Sebentar. Nah, ini adalah beberapa contoh bioteknologi modern. Salah satunya adalah pembuatan hormon insulin sintetik. Ya, baru tanaman transgenik. Ya, baru bayi tabung. Nah, adakah di antara ini yang pernah kalian dengar? Di antara tiga ini, contoh ini, ada yang pernah kalian dengar? Nah, apa yang pernah kalian dengar yang mana? Bayi tabung. Iya, bayi tabung itu adalah salah satu bioteknologi. Ya, Nak? Ya, itu biasanya bioteknologi yang mempermudah untuk program pada ibu hamil. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Ya, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Dari uraian tadi kita sudah bisa menyimpulkan perbedaan ya biologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, salah satunya kalau bioteknologi konvensional dia dibuat secara apa? Secara langsung dan utuh, ya kan, memanfaatkan makhluk hidupnya secara langsung. Sementara kalau bioteknologi modern dia secara tidak langsung. Baru kalau dalam prinsipnya bioteknologi konvensional dia menggunakan prinsip fermentasi. Sementara bioteknologi modern dengan cara prinsip apa? Rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Selanjutnya untuk pelaku, kalau yang melakukan ya kan untuk konvensional dia apa? Tidak perlu keahlian khusus, ya, nggak perlu keahlian khusus, dia bisa membuat membuat bioteknologi konvensional. Kalau yang bioteknologi modern dia memerlukan bioteknologi khusus, ya, keahlian khusus. Selanjutnya untuk alat dan proses. Udah jelas, kalau konvensional dia alat-alat yang dipergunakan sederhana. Kalau dia modern, iya, alatnya canggih. Selanjutnya apa lagi, Nak? Ya, skala produksi. Kalau yang konvensional biasanya lebih murah, lebih sedikit. Kalau yang dia modern lebih mahal. Nah, ini sudah Bapak sebutkan tadi contoh-contohnya, ada yogurt, tapai, tempe. Nah, pernah nggak kalian dari contoh-contoh tersebut mengkonsumsinya? Wah, hampir rata-rata, ya kan? Kita konsumsinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penerapan bioteknologi di kehidupan. Jadi, Nak, peran bioteknologi bagi kehidupan itu sangatlah penting, ya. Banyak ada beberapa penerapan bioteknologi dalam kehidupan kita. Terutama dalam apa? Dalam bidang industri, ada dalam bidang pertanian, ada dalam bidang peternakan, ada dalam bidang reproduksi, dan ada dalam bidang industri, ya, makanan lah, ya. Jadi inilah peranan penting bioteknologi di kehidupan kita. Jadi kita ini dikelilingi oleh bioteknologi. Baik, selanjutnya, nah, selesai materi kita. Nah, sebelumnya Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Namun sebelum Bapak menayangkan sebuah video, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu, ya. Silakan Bapak sebutkan kelompoknya, ya. Untuk selanjutnya, ya, silakan Kak Afika Zahra. Ini untuk kelompok 1, ya, kelompok Orija Satipa, ya, Afika Zahra, Ahmad Aldi, Anissa Askia, ya. Selanjutnya kelompok 2, Dapa Suwanda, Hadi Ramadan, Haikal Arsal Huda, Kiara Naya Sabita, dan Latifah Hanum. Selanjutnya kelompok ketiga,
Muhammad Rizky Fahri, Mutia Rizky Batubara, Naufal Kudri, Najwa Isas Jauhari. Selanjutnya ya, Radan Al-Azri, Raditya Nugraha, Rehan Murtada, Rin Oktapani. Kelompok kelima, Rio Nugraha Pedrian, Rizky Maulana, Rizky Ramadhani, Tri Hari Fahmi, dan Zakia. Silakan nak, bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya yang sudah Bapak bagikan. Yuk, silakan. Ayo sudah, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Yang mana kelompok Orija Satipa? Ya, silakan duduk kelompoknya. Ya, ini geserkan kemari sayang, geserkan kemari, biar yang di belakang jangan terlalu sempit kali. Ya. Sudah? Baik. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video kepada kalian berkaitan ya tentang materi kita. Sudah, mohon disimak videonya sama-sama, bersama-sama. Tim Liputan melaporkan.net. Ya, mohon disimak ya. Negara Indonesia kita harus lepas dari yang namanya mengkonsumsi tempe ya Tommy ya. Enggak, saya biasanya suka tempe yang benar-benar higienis. Biasanya ini produk ramah lingkungan, seperti yang tadi. Tak ada hari tanpa tempe. Ini berlaku di rumah keluarga Ratri Ilmawati. Seragam olahan tempe jadi menu yang wajib tersaji saban hari. Walau ada lauk lain, tempe tetap jadi primadona. Kecintaan keluarga ini terhadap tempe Ratri mewarisi dari orang tuanya. Saya menerapkan makan tempe karena saya dulu dari kecil terbiasa makan tempe dari orang tua saya. Ini saya berkeluarga, saya terapkan kembalikan anak saya dan keluarga saya. Karena murah, mudah didapat, dan mudah diolahnya. Harga memang murah, namun ada alasan lain kenapa tempe begitu digemari masyarakat Indonesia, yaitu karena tingginya kandungan gizi tempe. Di tempe kan dia kedelai difermentasi, dikasih jamur supaya terjadi proses fermentasi. Karena proses fermentasi ini, protein yang nabati itu berubah menjadi protein yang lebih mudah untuk diserap di saluran ini. Dengan fitoestrogen yang terkandung di tempe, radikal bebas yang merusak ini ditangkap, dihambat. Hasilnya apa? Mencegah serangan jantung, mencegah kemungkinan stroke. Namun produksi tempe di negeri ini kebanyakan masih tidak higienis. Ada pabrik tempe yang masih menggunakan tong bekas oli untuk merebus kedelai dan menggunakan mesin penggerak
menjadi syarat kebanyakan konsumen dalam memburu pangan. Selama ini sih di pasar sini ya saya yang beli yang ada di sini, nggak tahu itu bersih atau tidak. Tapi kalau memang lebih bersih ya kita maunya ya beli yang higienis lah. Menurut saya sih penting sekali ya, namanya kebersihan itu kan pasti kan itu nomor satu untuk mencegah kesehatan atau apa biar tidak sakit tetap harus higienis, jadi penting. Berarti dengan kondisi kebanyakan tempe Indonesia yang tidak higienis, sebuah pabrik tempe dibangun di Cilandak, Bogor. Nama usaha ini Rumah Tempe Indonesia. Ini adalah rumah produksi tempe yang higienis dan ramah lingkungan. Semua peralatan berbahan stainless atau baja tahan karat dengan standar food grade. Ini adalah golongan material yang aman dipakai untuk makanan, sehingga kandungan kimia pada peralatan tidak mencemari makanan yang diproduksi. Seperti dandang untuk merebus dan mencuci kacang kedelai, mesin pemecah kedelai, dandang penirisan, meja peragian, mesin penggilingan, dan papan yang digunakan dalam proses fermentasi tempe. Untuk bahan bakar, rumah produksi ini menggunakan gas LPG sehingga tidak ada asap. Dan dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat kecil. Selain itu, pegawai menggunakan masker, sarung tangan, celemek untuk menjaga agar proses pembuatan tempe tetap higienis. Proses pembuatan tempe hampir sama dengan pembuatan tempe umumnya. Sebelum diproses, tempe disortir agar kotoran tidak ikut tercampur dalam pembuatan tempe. Dalam sebulan 5 ton kedelai diolah di tempat ini. Kedelai yang digunakan kedelai impor. Ini karena pasokan kedelai dalam negeri tidak selalu ada dalam jumlah yang stabil. Tahap selanjutnya proses perendaman. Kedelai direndam 1 jam untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Kemudian kedelai direbus selama 2 jam lalu ditiriskan. Kedelai yang masak ini harus direndam 24 jam agar rasa asamnya hilang dan kulitnya mengelupas. Kedelai selanjutnya dipecah di mesin penggiling dan dicuci. Ini dia proses paling penting, peragian. Ragi yang digunakan ragi kering agar daya tahan tempe lebih lama. Sebelum dikemas, plastik harus dilebih dahulu sebagai tempat masuknya udara sehingga proses penjaman berjalan dengan baik dan aman. Selanjutnya kedelai dibiarkan berfermentasi selama 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Tempe-tempe di sini ditawarkan dengan harga Rp8.000 untuk ukuran 400 gram dan Rp11.000 untuk ukuran 800 gram. Karena pada saat ini masyarakat atau konsumen kita mengenal tempe adalah sebuah pangan yang murah dan harus murah. Tapi pada saat ini kita mencoba bahwa dengan tempe dengan harga yang masih terjangkau, tapi bisa disajikan dengan kualitas yang jauh lebih baik. Air limbah hasil pencucian tempe tidak langsung dibuang, tapi dimanfaatkan menjadi biogas. Tempe higienis tidak dipasarkan di pasar tradisional, tapi dijual langsung ke konsumen. Seperti di perumahan menengah atas, restoran, hotel, dan kios-kios sayur di Kota Bogor. Salah satu konsumen tetap tempe higienis, Lukman, ia berjualan gorengan. Ia sengaja menggunakan tempe higienis karena digemari pelanggannya. Jadi ada kadang-kadang kalau dibagikan tempe pasar kadang-kadang ada baunya sampai pagi, kalau tempe ini enggak. Jadi untuk kualitas tempe itu baguslah, untuk rasanya bagus. Usaha tempe higienis ini telah hadir di tengah maraknya bisnis makanan favorit rakyat Indonesia ini. Hadirnya Rumah Tempe Indonesia diharap bisa mendorong pengrajin tempe lain untuk meningkatkan standar tempe yang mereka produksi. Tim Liputan melaporkan Net. Diolah higienis seperti di rumah produksi tempe di Bogor. Ya, baik anak-anak Bapak. Nah, setelah menonton video, ya, nah Bapak akan memberikan kalian yaitu LKPD, apa itu lembar kerja peserta didik.
Nah, pada kesempatan ini saya meminta kalian untuk mencatat permasalahan dari apa yang telah kalian dengarkan. Ya, oke, Bapak bagi dulu LKPD-nya untuk bersama. Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3. Iya, kelompok 4. Oke, ini kelompok 5. Nah, sekarang silakan buka LKPD-nya semua, ya, diskusikan dengan temannya. Permasalahan apa yang terjadi pada video, ya, cari masalah yang ada pada video yang telah kalian lihat tadi. Dipersilakan, ayo silakan nak. Saya kasih waktu, ya, 15 menit untuk menuangkan masalah yang sudah kalian lihat dari video tersebut. Ayo silakan. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya, anggotanya siapa saja. Yuk silakan, dipersilakan. Silakan dibaca LKPD-nya, ya, apa yang diminta. Ya. Ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Sudah, Kak? Sudah dituliskan? Sudah? Belum, Pak. Permasalahan dari video tadi. Iya, Pak. Sabar Pak, tulis dulu Pak. Makan tempe. Masalahnya apa? Kata juga tadi itu permasalahannya. Orang-orang tempe itu masih kurang, masih banyak. Sudah ditemukan permasalahannya dalam video tersebut? Sudah dituangkan dalam LKPD-nya? Kalau sudah dituangkan dalam LKPD-nya, nah sekarang lihat di LKPD selanjutnya. Ya, silakan kalian isi LKPD untuk kegiatan diskusi berkaitan tentang proyek yang akan kalian lakukan. Nah, ya, proyek yang akan kalian lakukan setelah kita mempelajari materi hari ini. Yuk, silakan diisi. Ya, desain proyek yang akan kalian lakukan.
Bahan-bahan buat tempe kacang kedelai toge juga. Hah? Bahan-bahan buat tempe kacang kedelai sama toge juga. Nggak beda lah. Toge enggak lah. Kan pakai toge. Kalau toge kan kacang hijau. Kalau toge kacang hijau, ya kan? Kalau tempe apa? Tadi kan sudah melihat videonya. Kacang apa? Kacang kedelai. Beda kacang kedelai dengan kacang hijau. Beda lagi dia pembuatan toge dengan pembuatan tempe. Ayo, silakan dirancang, ya. Produk apa yang akan dilakukan berkaitan tentang materi hari ini? Ya, isi. Sudah, Kak? Oke, sudah? Sudah didesain, Kak? Ini langkah kerjanya. Tadi setelah melihat video tadi, bagaimana langkah-langkah kerja membuat produksi tempe yang higienis. Yuk, ini silakan dibuat langkah-langkah kerjanya. Ya. Sudah? Ya, setelah melihat video tadi, apa permasalahan yang kalian temukan? Setelah itu, silakan ya rancang produk yang akan dibuat. Kebersihan dan kualitas tempe. Kebersihan sejam 2 jam. Sudah, Nisa dan teman-teman? lagi, Pak. Dikasih apa yang untuk siap Sudah, Bang?
Ya, langkah-langkah cara membuat pekerjaannya, langkah-langkah kerja membuat tempe itu. Ya, setelah kalian melihat video tersebut. Cuma baca-baca aja. Badannya besar, perutnya segini. Buat tempe. Mama aku lagi paspor. Ya udah. Gimana Pak? Udah seperti itu. Sudah selesai untuk mendesain produk yang akan dibuat. Kalau sudah selesai, ya kita akan lanjut untuk penjadwalan, ya program penjadwalan untuk melakukan kegiatan proyeknya, melakukannya. Yuk silakan di LKPD-nya diisi, direncanakan dengan kelompoknya. Yang ini yang nomor 3. Nomor 3 menyusun jadwal pembuatan. Nah, kapan mau dilaksanakan kegiatannya? Ayo silakan. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah dirancang untuk penyusunan jadwalnya, kapan mau dilakukan pembuatan proyeknya? Sudah? Aku potong tempe, Mas. Alat yang untuk memotong baca kedelainya tadi apa namanya? Enggak pakai kita konveksi, jangan dulu. Kan ini idenya bisa tadi. Kita bikin. Kegiatan tempe. Iya. Waktunya belum tahu. Buatan tempe. Oh iya, Ayo, sudah siap? Sudah siap? Kapan mau direncanakan pelaksanaannya? Ini maksudnya jadwal kegiatan ya Ayo kalau sudah siap, ya, kalau sudah siap mengisi LKPD-nya, ya, silakan dikumpulkan ketua kelompoknya ke depan. Kelompok 1. Kalau sudah ditentukan waktu yang akan melaksanakan kegiatan pembuatan produknya, sudah, ya, sini, Bang Aldi. Ya, kelompok 5 sudah mengumpulkan, ya, kelompok 1 sudah mengumpulkan.
Yang lain sudah pada siap? Udah lah semua saya pegang-pegang. Itu biasa kali. Kamu jahil ya. Sudah, yuk, mana kelompok yang lain? Ya, jadwalnya sudah dibuat. Programnya, oke. Itu enggak. Ya. Kelompok 4 sudah. Selanjutnya. Oh, bentar lagi. Sedikit lagi. Tanggal berapa sih? Ini kamu tutup. Paknya tanggal berapa? Yang tanggal 8. Kartunya orang kesibukan kalau ada pembahasan juga. Ya. Ini DC menyusun jadwal pembuatannya, Bang. Kapan mau dilaksanakan pembuatannya? Diskusikan sama kelompoknya. Sudah, ayo tinggalkan, tinggal kelompok 3 dan kelompok 1, silakan. Sudah, Bang? Mata penting aja membuat. Ya. Udah kan Pak, cuma dari situ aja. Sudah. Ayo, bagaimana kelompok Kakiara? Sudah siap? Ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, kalau sudah semuanya menjadwalkan akan pembuatan produk yang dilakukan, ya. Sekarang silakan. Oh ya, udah selesai. Baik. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah kalian ya menemukan atau menentukan masalah dari video yang sudah ditampilkan tadi, nah selanjutnya kalian akan ya sudah merancang ya produk yang akan kalian buat dan menjadwalkan kapan waktu yang akan dilakukan. Baik, anak-anak sekalian, sudah. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi bioteknologi ya, bioteknologi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo,
Siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang kegiatan materi pembelajaran kita pada siang hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kasih Pak. Jadi kesimpulan pada kegiatan pada siang hari ini adalah cara memproduksi tempe yang higienis dengan cara menyediakan alat-alat yang bersih dan proses yang bertahap-tahap dengan menggunakan ragi sebagai fermentasi menghasilkan jamur dengan lanjut dengan jamur ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan kegiatan materi pada hari ini? Kamu Tia? Cara pembuatan tempe yang higienis, Pak. Ya, bagaimana itu? Menggunakan bahan seperti alat seperti dandang berbahan aluminium, stainless steel maksudnya, sehingga tidak membuat alat-alatnya berkarat, Pak. Ya, ada lagi selanjutnya yang bisa menyimpulkan kegiatan materi kita pada siang hari ini, ya, berkaitan tentang teknologi, ya, bioteknologi. Ada kelompok 2, Bang Fahmi bisa menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini? Oke, jadi pada siang hari ini kita telah mempelajari tentang bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi konvensional, yaitu dengan cara langsung. Lalu selanjutnya itu bioteknologi modern, ya, dia secara tidak langsung. Jadi bedanya apa sih? Kalau yang bioteknologi konvensional itu memiliki prinsip seperti fermentasi, sementara yang modern itu memiliki teknik yang lebih lanjut lagi. Kalau secara kalau yang konvensional itu yang lebih sederhana lagi, dan barangnya itu atau alat bahannya itu relatif lebih murah. Kalau yang bioteknologi yang modern, dia barangnya itu relatif lebih mahal dan lebih susah. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan pada kegiatan kita siang hari ini, materi kita? Ada lagi, nak? Kira-kira ada yang mau menyampaikan lagi? Tidak ada. Iya. Baik. Jadi ya, anak-anak sekalian, nah, pada materi bioteknologi ini ya, kita dituntut ya, kalian dituntut untuk mengenal ya, apa sih itu bioteknologi ya. Nah, sama seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya bioteknologi adalah apa? Apa bioteknologi? Ilmu yang mempelajari tentang pemanfaat makhluk hidup. Iya. Nah, bioteknologi dibagi menjadi berapa? Iya, ada bioteknologi dan modern. Nah, tempe merupakan salah satu hasil ya, atau bioteknologi secara apa? Secara konvensional. Nah, baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kalian tadi mengumpulkan masalah ya, menemukan masalah pada video yang sudah kalian lihat, dan kalian sudah menentukan ya, akan membuat produk, berkaitan tentang bioteknologi, dan selanjutnya kalian sudah menjadwalkan kapan akan membuatnya. Nah, minggu depan ya, kita akan mempresentasikan hasil kegiatan praktik kalian, produk kalian yang sudah kalian buat ya, minggu depan. Jadi diharapkan seluruh kelompok ya untuk dapat serius dalam mengerjakan praktiknya, membuat proyeknya ya. Minggu depan kita bertemu kembali pada jam materi selanjutnya.
Nah, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, mari kita berdoa, ya. Kita tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil. Iya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah diperkenankan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, silakan sayang.